Alas Purwo, hutan belantara di ujung timur Pulau Jawa, selalu menyimpan misteri yang sulit dijelaskan. Para peziarah, pencari wangsit, hingga wisatawan yang tersesat kerap mengaku melihat hal-hal di luar akal manusia. Namun, ada satu kisah yang baru-baru ini mencuat dan benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah lebatnya pepohonan dan jalan setapak yang bergelombang, berdiri sebuah warung kecil di dekat jalur masuk hutan. Sekilas warung itu tampak biasa saja, menjual kopi, mie instan, dan beberapa camilan bagi pengunjung yang singgah. Sang pemilik, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, selalu menyambut pembeli dengan senyum ramah. Namanya Mbah Jiraksa. Penduduk sekitar sudah terbiasa dengan keberadaan warung tersebut. Banyak yang mampir sekadar melepas penat atau membeli bekal sebelum menjelajah lebih dalam ke hutan. Para pendaki dan pencari kisah mistis sering duduk di sana, menyeruput kopi panas sambil mendengarkan wejangan dari Mbah Jiraksa tentang kesakralan Alas Purwo. Namun, ada satu hal yang janggal. Warung itu tak pernah tutup. Siang maupun malam, siapapun yang datang selalu mendapati Mbah Jiraksa duduk di sana. Entah sedang mengaduk kopi atau sekadar menghisap rokoknya di bangku kayu. Anehnya, tak ada seorang pun yang pernah melihatnya keluar dari warung. Tak ada yang tahu dari mana ia mendapatkan stok barang dagangannya. Hingga suatu hari seorang peziarah dari Surabaya bernama Pak Darto merasakan sesuatu yang ganjil. Saat ia datang bersama dua temannya, ia merasa deja vu. Loh, warung ini kok masih sama persis seperti 20 tahun lalu waktu saya pertama ke sini? Gumamnya heran. Rasa penasaran membuatnya bertanya kepada Mbah Jiraksa. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Pak Darto semakin tak tenang. Ia pun mencoba mencari tahu dari warga desa terdekat. Jawaban mereka membuat darahnya berdesir. Warung? Sejak dulu tidak pernah ada warung di sana, Mas. Ujar seorang warga dengan wajah kebingungan. Pak Darto tercengang. Ia meyakinkan diri bahwa ia tak mungkin salah. Tapi perkataan warga berikutnya membuat tubuhnya mendadak dingin. Dulu memang pernah ada yang jualan di sekitar situ. Namanya Mbah Jiraksa. Tapi beliau sudah meninggal hampir 30 tahun yang lalu. Darah Pak Darto berdesir. Jantungnya berdegup kencang. Jika Mbah Jiraksa sudah meninggal, lalu siapa yang tadi melayani mereka di warung itu? Pak Darto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa membuang waktu, ia segera kembali ke warung bersama teman-temannya. Namun, sesampainya di sana, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Warung itu masih berdiri di tempatnya, persis seperti tadi. Tak ada yang berubah. Mbah Jiraksa masih duduk santai di bangku kayunya, mengisap rokok sambil tersenyum ramah, seolah tak terjadi apa-apa. Dengan perasaan was-was, Pak Darto mencoba mengajaknya berbicara lagi. Mbah, maaf kalau saya lancang bertanya, tapi warga desa bilang kalau Mbah sudah meninggal sejak 30 tahun lalu. Kok bisa Mbah masih ada di sini? Mbah Jiraksa terdiam. Tatapan matanya mengarah lurus ke dalam kegelapan Alas Purwo. Mendadak, udara terasa jauh lebih dingin. Angin berembus perlahan, membawa bisikan-bisikan samar yang sulit dimengerti. Setelah beberapa saat, Mbah Jiraksa tertawa pelan. Tapi suaranya terdengar lebih berat, lebih dalam. Bukan suara yang sama seperti sebelumnya. Mas Darto, tidak semua yang terlihat itu nyata. Tidak semua yang sudah pergi benar-benar hilang. Jawabnya dengan senyum yang kini terasa aneh. Pak Darto merasakan sesuatu yang janggal. Hawa di sekitar mereka berubah drastis. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melirik teman-temannya yang kini terlihat semakin ketakutan. Salah satu dari mereka, Andi, tiba-tiba menggenggam tangan Pak Darto dengan erat dan berbisik dengan suara bergetar. Pak, kita pergi saja. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Namun sebelum mereka sempat melangkah, tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Saat itulah sesuatu yang mengerikan terjadi. Warung yang tadinya tampak nyata perlahan mulai berubah. Dinding bambunya memudar,
seolah hanya kabut tipis yang tertiup angin. Meja dan kursi kayunya menghilang satu persatu. Dan yang paling mengerikan, tubuh Mbah Jiraksa pun ikut memudar. Wajahnya tetap tersenyum, tapi kini terlihat semakin samar. Hingga akhirnya, ia lenyap sepenuhnya, meninggalkan kehampaan. Pak Darto dan teman-temannya berdiri terpaku. Warung yang tadi ada di depan mereka kini menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya tanah kosong, dengan beberapa pohon tua yang tampak telah berusia ratusan tahun. Pak Darto menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah teman-temannya yang kini wajahnya pucat pasi. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, gemetar, penuh ketakutan. Astagfirullah. Kita tadi mampir di warung milik. Pak Darto belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba terdengar tawa samar dari arah hutan. Tawa yang familiar. Suaranya mirip dengan suara Mbah Jiraksa. Sekejap, tubuh mereka meremang. Tanpa perlu berkata apa-apa lagi, Pak Darto dan teman-temannya bergegas meninggalkan tempat itu. Langkah mereka semakin cepat ketika suara tawa samar tadi berubah menjadi bisikan-bisikan sayup yang terdengar dari balik pepohonan. Bisikan yang tak jelas maknanya, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan hutan. Saat mereka hampir mencapai jalan setapak luar alas Purwo, tiba-tiba terdengar suara berdeham dari belakang mereka. Kenapa kalian terburu-buru? Pak Darto dan teman-temannya membeku seketika. Dengan gemetar, mereka perlahan menoleh ke belakang. Dan di sana, di bawah cahaya remang senja, berdiri sosok Mbah Jiraksa. Padahal, ia seharusnya sudah lenyap bersama warungnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Kulitnya lebih pucat, matanya lebih cekung, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Pak Darto menelan ludah. Mbah, siapa sebenarnya Anda? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa pelan, tapi suara tawanya terdengar ganjil, bergema di sekeliling mereka. Seolah berasal dari segala arah. Bukankah sudah kubilang, tidak semua yang tampak itu nyata, dan tidak semua yang telah tiada benar-benar pergi. Tanpa berpikir panjang, Andi berteriak ketakutan. Lari! Mereka berempat langsung berlari sekuat tenaga menuju desa terdekat. Namun anehnya, jalan setapak yang mereka lalui terasa semakin panjang, seolah tak berujung. Napas mereka tersengal. Kaki mereka mulai melemah. Lutut mereka nyaris menyerah. Namun mereka terus berlari. Hingga tiba-tiba, bruk! Pak Darto menabrak sesuatu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mendongak ke depan. Matanya membelalak. Warung Mbah Jiraksa berdiri di hadapannya. Kembali seperti semula. Tak ada yang berubah. Meja dan kursinya tertata rapi. Dan di sana, duduklah Mbah Jiraksa di bangku kayunya, mengisap rokok sambil tersenyum. Kalian mau pesan kopi lagi? Tanyanya dengan nada ramah. Pak Darto dan teman-temannya saling berpandangan. Tubuh mereka gemetar. Dada mereka naik turun. Napas mereka tersengal-sengal setelah berlari sejauh itu. Namun kini, mereka kembali ke titik awal. Kembali ke warung yang seharusnya sudah lenyap. Jantung Pak Darto berdegup kencang. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan. Andi, yang masih gemetar, mencubit lengannya sendiri, berharap ini hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Namun rasa sakit yang menjalar di kulitnya membuktikan bahwa semua ini nyata. Di hadapan mereka Mbah Jiraksa masih duduk di bangkunya. Wajahnya tetap sama, tersenyum seakan tak terjadi apa-apa. Asap rokok yang dihembuskannya melayang di udara, membentuk bayangan-bayangan aneh. Bayangan yang tampak bergerak sendiri. Kalian kenapa? Tanyanya tiba-tiba. Kok seperti orang kebingungan? Nada suaranya terdengar ramah. Namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Darto menelan ludah. Ia mencoba berpikir jernih. Mereka tidak bisa terus kabur. Jelas, ada sesuatu yang sedang mempermainkan mereka di tempat ini. Dengan hati-hati, ia memberanikan diri untuk bertanya. Mbah, kami sebenarnya ingin pulang, tapi kenapa kami selalu kembali ke warung ini? Mbah Jiraksa tertawa kecil.
Mungkin karena kalian belum selesai di sini. Pak Darto mengernyit. Belum selesai? Andi, yang sejak tadi diam, memberanikan diri bertanya. Maksud Mbah? Suaranya bergetar. Mbah Jiraksa menatap mereka satu persatu. Tatapannya begitu dalam, seolah bisa menembus pikiran mereka. Perlahan, ia meletakkan rokoknya di atas meja, lalu bersandar santai. Seharusnya aku yang bertanya, ucapnya pelan. Apa kalian benar-benar ingin pulang, atau ada sesuatu yang masih ingin kalian ketahui? Pak Darto dan teman-temannya terdiam. Dalam hati mereka tahu, sebagian dari diri mereka memang masih penasaran. Pak Darto menatap Mbah Jiraksa dengan waspada. Di tempat seperti Alas Purwo, rasa penasaran bisa membawa seseorang ke dalam bahaya yang tak terbayangkan. Namun, entah kenapa, kakinya terasa berat untuk berbalik pergi. Begitu juga dengan Andi dan dua temannya. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari keberanian dalam kebingungan yang sama. Pak Darto menarik napas dalam-dalam. Baik Mbah, jika memang ada sesuatu yang harus kami ketahui, tolong beritahu kami. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa ini adalah keputusan yang salah. Mbah Jiraksa tersenyum tipis. Mbah Jiraksa meraih cangkir kopinya, meniup permukaannya perlahan, lalu meneguknya dengan tenang. Setelah itu ia menatap Pak Darto dan teman-temannya sebelum akhirnya berkata, kalian tahu kenapa warung ini tetap ada, meskipun aku sudah tiada. Andi menelan ludah. Kak, karena? Mbah Jiraksa tersenyum tipis. Karena warung ini bukan warung biasa. Tawanya terdengar pelan, tetapi ada nada aneh yang membuat udara seketika terasa lebih berat. Pak Darto mengernyit. Maksud Mbah? Mbah Jiraksa menyandarkan tubuhnya, mengusap pinggiran cangkir dengan ujung jarinya. Warung ini bukan sekadar tempat singgah, ini adalah perbatasan. Pak Darto semakin tidak mengerti. Perbatasan? Antara apa? Mbah Jiraksa meletakkan cangkirnya di meja, lalu menatap mereka. Matanya tiba-tiba terlihat lebih gelap, lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik tatapan itu. Perbatasan antara dunia manusia dan dunia mereka. Suara Mbah Jiraksa kini terdengar lebih berat, lebih dalam. Andi merasakan seluruh tubuhnya merinding. Ia menoleh ke sekeliling. Udara di sekitar warung tiba-tiba terasa lebih dingin. Daun-daun yang tadinya diam kini bergerak perlahan. Padahal tidak ada angin. Suasana mendadak terasa menyesakkan. Pak Darto mencoba tetap tenang. Mereka, tanyanya hati-hati. Maksud Mbah, makhluk-makhluk yang bukan manusia? Mbah Jiraksa mengangguk pelan. Alas Purwo bukan sekadar hutan biasa. Ini adalah gerbang. Tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bertemu. Dan warung ini adalah salah satu pintunya. Andi mundur selangkah. Jadi, siapa yang selama ini mampir ke warung ini, Mbah? Mbah Jiraksa kembali tersenyum. Tetapi kali ini senyumnya terasa lebih mengerikan. Kalian pikir hanya manusia yang butuh makan dan minum? Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Banyak, seperti ada sesuatu yang mendekat. Bukan, lebih dari satu. Pak Darto dan teman-temannya serentak menoleh ke arah suara itu. Jantung mereka nyaris berhenti berdetak ketika bayangan-bayangan tinggi dan kurus mulai bermunculan dari balik pepohonan. Mata mereka merah menyala. Tubuh mereka terlihat seperti kabut pekat yang membentuk wujud humanoid. Beberapa dari mereka memiliki wajah yang samar, seolah-olah tidak berbentuk dengan jelas. Pak Darto dan teman-temannya membeku di tempat. Ketakutan mulai merayap dalam dada mereka. Karena kini, mereka sadar, mereka bukan satu-satunya pengunjung di warung ini. "Pak, kita harus pergi dari sini," bisik Andi dengan suara bergetar. Namun, Mbah Jiraksa tetap duduk santai di bangkunya. Ia masih tersenyum, seakan tidak terganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk itu. "Tenang saja," katanya dengan nada begitu santai. "Mereka hanya ingin melihat tamu baru." Pak Darto makin panik. Ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulangnya. Makhluk-makhluk itu kini berdiri melingkari mereka. Tatapan mereka sulit diartikan. Penasaran, lapar, marah, tak ada yang tahu. Lalu, salah satu dari mereka melangkah lebih dekat.
Sosoknya lebih besar dari yang lain, matanya menyala lebih terang. Saat ia berbicara, suaranya bergema seakan merambat ke tanah. Siapa mereka, Jiraksa? Pak Darto tersentak. Makhluk itu bicara dalam bahasa manusia. Mbah Jiraksa hanya tersenyum tipis. Mereka hanya orang-orang tersesat, Ki. Mampir ke warung ini tanpa tahu tempat apa ini sebenarnya. Makhluk besar itu melangkah lebih dekat. Kini, hanya berjarak beberapa langkah dari Pak Darto. Wajahnya samar, seperti bayangan yang bergerak tanpa bentuk pasti. Tersesat, makhluk itu tertawa kecil. Tapi suara tawanya menggetarkan tanah. Kalau mereka tersesat, berarti mereka harus menetap di sini, bukan? Pak Darto membeku di tempat. Darahnya serasa berhenti mengalir. Menetap, Mbah Jiraksa masih tersenyum. Tapi kali ini, tatapannya terasa berbeda. Siapapun yang masuk ke warung ini tanpa diundang, harus membayar harganya. Dengan menetap. Andi berteriak, "Kami tidak mau tinggal di sini. Kami hanya ingin pulang." Makhluk besar itu menundukkan kepalanya. Matanya kini hanya beberapa jengkal dari wajah Pak Darto. Tatapan merah itu, seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. "Pulang!" Suara makhluk itu menggema. Tidak ada yang pulang setelah melewati batas ini. Pak Darto merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup tak karuan. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah mengalami sesuatu seperti ini. Andi menggenggam lengannya erat, seolah berharap bahwa sentuhan itu bisa membawanya kembali ke dunia nyata. "Kita harus cari jalan keluar," bisiknya dengan suara bergetar. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Suara mereka mendesis pelan. Bisikan-bisikan dalam bahasa asing terdengar, mengalir di udara seperti mantra kelam. Udara di sekitar mereka semakin dingin, seakan sesuatu yang tak kasat mata sedang menghisap kehangatan dari tubuh mereka. Lalu tiba-tiba, aroma anyir yang menusuk menyeruak di udara. Bau darah, pekat dan memualkan. Pak Darto menutup hidungnya, matanya mulai berair. Andi menggigit bibirnya. Keringat dingin bercampur dengan bulu kuduk yang terus meremang. Mereka harus keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat. Mbah Jiraksa masih duduk dengan tenang. Ia tampak menikmati situasi ini, seolah semua sudah diatur sebelumnya. Pak Darto menelan ludah, lalu mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Mbah, kalau kami memang tidak diundang, bagaimana cara kami keluar dari tempat ini?" Tatapan Mbah Jiraksa kini terlihat kosong. Lalu dengan suara datar ia menjawab, "Ada dua cara." Pak Darto merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Pertama, kalian harus mendapatkan izin dari mereka." Pak Darto menoleh ke arah makhluk besar itu. Sorot matanya tajam, seperti pemangsa yang sedang menilai mangsanya. "Lalu, cara kedua?" tanyanya, meskipun dalam hati ia sudah menduga jawabannya. Mbah Jiraksa tersenyum samar. Asap rokoknya mengepul tipis di udara. "Kalian harus menjadi bagian dari tempat ini." Andi merasa kakinya lemas. "Sial, kita dijebak," bisiknya. Makhluk besar itu tertawa rendah. Suara tawanya menggema di antara pepohonan. "Jadi manusia, apa pilihan kalian?" Pak Darto tahu mereka tidak bisa melawan. Mereka juga tidak bisa lari. Namun tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Sebuah kisah lama. Sebuah cerita yang pernah diceritakan orang-orang tua di desanya. Di alas Purwo, mereka yang tetap tenang dan meminta izin dengan hormat mungkin masih bisa kembali. Dengan hati-hati, Pak Darto menarik napas panjang. Ia menundukkan kepala. Sikapnya penuh hormat. Lalu, dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Dengan segala kerendahan hati, kami mohon izin untuk kembali ke dunia kami." Keheningan menekan mereka. Makhluk besar itu diam. Tatapannya tajam, menusuk, seakan menilai ketulusan dalam permohonan Pak Darto. Hening. Lalu tiba-tiba, makhluk itu tersenyum, senyum yang mengerikan. "Baiklah," katanya pelan. "Tapi satu dari kalian harus tinggal." Pak Darto dan teman-temannya terpaku. Kata-kata itu menggema di kepala mereka.
Satu dari kalian harus tinggal. Andi mencengkeram lengan Pak Darto erat-erat. Pak, kita nggak bisa ninggalin siapapun. Bisiknya. Suara Andi gemetar. Pak Darto menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Mereka harus menemukan cara lain sebelum terlambat. Pak Darto tahu ini bukan sekadar ancaman. Jika mereka menolak, mungkin nasib mereka akan jauh lebih buruk. Mbah Jiraksa hanya tersenyum tipis, seolah menikmati kebingungan mereka. Kalian tak perlu terburu-buru memutuskan, ujar makhluk besar itu dengan suara bergema. Tapi ingat, semakin lama kalian di sini, semakin sulit untuk pergi. Udara terasa kian berat, seperti menekan tubuh mereka. Pak Darto menatap Andi dan kedua temannya, mencari jawaban dalam kebisuan mereka. Lalu, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dengan suara mantap, ia berkata, Mbah Jiraksa, bukankah tadi Anda bilang warung ini adalah perbatasan? Mbah Jiraksa mengangguk pelan. Benar, dan setiap yang masuk harus membayar harganya. Betul sekali, jawab Mbah Jiraksa, senyumnya tetap misterius. Pak Darto menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, bukankah Anda juga terikat oleh aturan itu? Mbah Jiraksa mengernyit. Maksudmu? Pak Darto memberanikan diri melangkah maju. Jika warung ini hanya bisa berdiri karena ada penjaganya, lalu bagaimana jika penjaganya yang menggantikan kami untuk tinggal? Seketika, suasana menjadi hening. Mbah Jiraksa menatap Pak Darto dengan sorot mata yang sulit ditebak. Makhluk besar itu menyipitkan matanya. Menarik, gumamnya. Pak Darto melanjutkan, Mbah Jiraksa sudah terlalu lama di sini, bukan? Mungkin sudah saatnya dia yang membayar harga itu. Andi dan kedua temannya saling berpandangan. Mereka mulai memahami maksud Pak Darto. Jika memang harus ada yang tinggal, maka seharusnya bukan mereka, melainkan seseorang yang telah menjadi bagian dari tempat ini sejak lama. Mbah Jiraksa mendesah pelan. Ia menatap makhluk besar itu. Lalu, dengan tenang, mengembuskan asap rokoknya. Sepertinya, memang sudah waktunya. Gumamnya. Makhluk besar itu menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan mereka, ia mengangguk. Baiklah, katanya. Wiryo, kau telah menjalankan tugasmu selama bertahun-tahun. Kini giliranmu untuk menjadi bagian dari kami, sepenuhnya. Tiba-tiba, tubuh Mbah Jiraksa mulai berubah. Wajahnya yang tadi tampak seperti manusia perlahan memudar. Matanya menjadi hitam legam, kosong tanpa cahaya. Tubuhnya semakin samar, seperti kabut yang berputar-putar di udara. Hingga akhirnya, ia berubah menjadi bayangan pekat dan terserap ke dalam kegelapan hutan. Warung itu bergetar hebat. Kayu-kayunya mulai retak, atapnya runtuh, dan dalam hitungan detik, warung yang selama ini berdiri di sana lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Pak Darto dan teman-temannya terperanjat. Mereka kini berdiri di tengah hutan yang sunyi. Tidak ada warung, tidak ada meja, tidak ada kursi. Hanya pepohonan tinggi yang menjulang, membisu dalam pekatnya malam. Makhluk-makhluk itu pun menghilang satu persatu, termasuk sosok besar yang tadi berbicara dengan mereka. Yang tersisa hanyalah suara angin berdesir pelan. Pak Darto menoleh ke teman-temannya, matanya dipenuhi kebingungan. Kita masih di sini? Tanyanya ragu. Andi menelan ludah, lalu melihat sekeliling. Jalan setapak yang tadi menghilang, kini kembali terlihat. Tanpa berpikir panjang, mereka segera menyusuri jalan itu. Langkah mereka terasa ringan. Kini mereka bisa bergerak maju, tanpa kembali ke tempat yang sama. Beberapa menit berjalan, akhirnya mereka keluar dari alas purwo. Cahaya bulan menyambut mereka. Suara jangkrik kembali terdengar seperti biasa. Pak Darto menghela napas panjang. Kita selamat, Andi mengangguk meskipun wajahnya masih pucat. Tapi warung itu benar-benar hilang. Mereka saling berpandangan. Masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Dan bagi siapapun yang melewati alas purwo, jika suatu saat melihat warung kecil berdiri di tengah hutan, lebih baik abaikan saja, karena siapa yang tahu,
mungkin Mbah Jiraksa masih ada di sana, menunggu pelanggan berikutnya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa ada tempat-tempat yang menyimpan misteri dan rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya sekadar cerita? Atau mungkin, di luar sana, tempat seperti ini benar-benar ada? Yang jelas, Alas Purwo selalu menyimpan misterinya sendiri. Dan bagi siapapun yang tersesat di dalamnya, hanya ada dua pilihan, keluar atau menjadi bagian darinya. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor yang lebih menegangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan hati-hati saat melewati tempat yang asing, karena tidak semua yang terlihat itu nyata. Ya Allah, semoga